Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Heru Megiantoro, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Izinkan saya memaparkan terkait dengan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yakni Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya masih menganggap anak didik adalah ibaratnya seperti kertas yang masih kosong. Kita sebagai pendidik berhak untuk menulis kertas tersebut, atau dalam arti kita bebas membentuk karakter dan budi dari anak didik sesuai dengan teori rasa. Selain itu, di dalam proses pembelajaran, kita juga masih monoton, masih berpikir bahwa kitalah satu-satunya pusat pembelajaran, yakni teaching center. Seharusnya kita pembelajaran ini harus sudah berpusat kepada anak atau student center. Selama ini kita juga menganggap bahwa anak didik harus mengikuti keinginan kita dalam rangka kita mengejar target pendidikan kita di dalam proses pembelajaran di kelas. Kita menjadi pusat pembelajaran atau siswa hanya fokus kepada kita di dalam pembelajaran atau biasa disebut dengan teaching center. Padahal hal ini sangat menentang dari kodrat anak didik yang memiliki kebebasan sehingga anak merdeka untuk belajar. Kita paksa anak didik kita untuk mendengar, memperhatikan materi-materi yang kita sampaikan tanpa memikirkan kodrat mereka, yakni sebagai makhluk hidup, benda hidup. Dan selama ini kita di dalam mengajar pun berpikir bahwa satu-satunya tempat untuk belajar adalah di ruang kelas ataupun di ruang praktek. Padahal siswa berhak menentukan untuk mendapatkan tempat belajar yang nyaman bagi mereka, bisa di lapangan, di masyarakat, dunia industri, ataupun dunia kerja. Ada hal yang menarik setelah kita mempelajari modul 1.1 ini, bahwa Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa bagaimana pembelajaran ini berpusat kepada anak didik dan juga bagaimana melaksanakan pembelajaran yang memerdekakan anak didik. Setelah mempelajari modul ini pun kita dibuka wawasan bahwa pada dasarnya kodratnya anak didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda antar satu anak dengan anak yang lain. Bahwa peserta didik ini dibekali oleh cipta, rasa, dan karsa yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa memperlakukan anak didik satu dengan yang lain sama. Selain itu, anak didik juga memiliki kodrat bagaimana mereka berdeka dalam belajar untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan mereka setinggi-tingginya. Kita sebagai pendidik pun sadar bahwa tugas kita ini melaksanakan proses pengajaran dan pendidikan, di mana proses pendidikan ini yaitu kita menuntun anak didik kita untuk mencapai kodratnya, yaitu bagaimana meraih keberhasilan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Bagaimana mereka bisa dipakai di masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja sesuai dengan potensi yang mereka punya. Kita hanya bisa mengarahkan, kita tidak bisa memaksakan budi, pekerti, dan karakter mereka. Kita hanya bisa memperbaiki lakunya. Setelah kita mempelajari modul 1.1 ini, hal yang dapat segera kita terapkan yaitu kita merubah model pembelajaran yang awal mulanya kita selaku pendidik sebagai pusat dalam pembelajaran, kita ubah menjadi anak didik yang menjadi pusat dalam pembelajaran. Selain itu pun metode pembelajaran harus kita rubah dengan menggunakan metode project based learning dan problem based learning, sehingga siswa akan aktif. Dan juga kita tambahkan dengan proses diskusi antar teman. Kita berikan ruang kepada peserta didik untuk dapat berkreasi, berinovasi, mengemukakan pendapat mereka terkait dengan potensi dan pengetahuan yang mereka punya. Demikian pemaparan dari kami, guru penggerak memimpin perubahan, memajukan pendidikan, guru bergerak Indonesia maju. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.